Biodata Listio Sigit Prabowo, Kapolri yang diuji. Kasus Ferdi Sambo. Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu, tanggal 27 Januari tahun 2021. Setahun menjabat, terjadi skandal pembunuhan Brigadir J oleh rekan dan atasannya sendiri, Ferdi Sambo. Karena kasus tersebut, sosok Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menjadi sorotan. Artikel ini tidak akan secara langsung membahas bagaimana Listio Sigit Prabowo mengatasi masalah tersebut, namun fokus dulu ke biodata Listio Sigit Prabowo. Latar belakang: sebelum dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Sigit Prabowo dulunya menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian, Akpol, lulus tahun 1991. Sosok yang diharapkan dapat memperbaiki dan memajukan kinerja kepolisian dalam kasus HAM dan memberantas korupsi ini lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1969 di kota Ambon. Karirnya dimulai dari memimpin Polsek Durensawit pada 1999 dan Polsek Tambora pada 2003. Perjalanan karirnya semakin menanjak setelah diangkat menjadi Kapolres Kota Surakarta pada 2011. Ia baru pindah ke Jakarta setelah selesai bertugas di Solo. Listio diangkat menjadi Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012. Kemunculannya di dekat Presiden Jokowi sudah tampak sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sehingga tak mengherankan lagi ketika Jenderal Listio Sigit diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi ketika Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Pemegang gelar Master Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia ini juga sempat mengepalai Polisi Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2018. Setahun kemudian, yakni tahun 2019, ia kembali ke bidang reserse menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, menggantikan Idam Aziz. Pro dan kontra menjadi Kapolri. Pencalonan Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menuai sedikit pro dan kontra sebelumnya. Tak banyak komentar negatif dari anggota DPR, tapi pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan Kapolri sebaiknya adalah seseorang yang dapat diterima oleh semua golongan dan tak direpotkan oleh tudingan kriminalisasi ulama. Selain itu muncul kritik dari kalangan pegiat HAM dan anti korupsi. Mereka kurang suka dengan pertanyaan-pertanyaan Listio dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri DPR. Pernyataan Listio dipermasalahkan karena menyinggung hanya sedikit sekali masalah penyelesaian sejumlah hak asasi manusia, HAM, saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 2 DPR RI. Gabungan LSM dan pegiat HAM menyoroti program PAM Swakarsa. Menurut koalisi, kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM. Selain itu, beberapa pihak tidak suka dengan rencana kebijakan Listio yang ingin memberi rasa aman kepada investor. Koalisi menilai, kebijakan itu hanya akan jadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu dan tidak netral. Prestasi Listio yang menjadikannya cukup berpotensi menjadi Kapolri karena ia sudah mampu menangani 485 perkara korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak 310 triliun rupiah. Jabatan. Berikut ringkasan jabatan yang pernah diemban oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. 1. Ajudan Presiden RI, 2014. 2. Kapolda Banten, 2016. 3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, 2018. 4. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, 2019. Demikian itu biodata Listio Sigit Prabowo.